Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Movie semua, apa kabarnya? Film terbaru dari Afrika Selatan yang berjudul Silverton Shake. Film ini berlatar di tahun 1980-an. Film ini sangat mimin recommended ya. Mari kita mulai ceritanya. Di sini terlihat jika ada seorang penjahat yang akan merampok bank, tapi dia bukan berniat merampok katanya. Cerita mundur sehari sebelumnya. Orang tadi diketahui bernama Kelvin Khumalo. Selanjutnya kita panggil Kelvin ya. Seperti kita ketahui, jika tahun-tahun sebelum Nelson Mandela menjadi presiden, Afrika Selatan adalah negara yang tertindas. Perbedaan ras kulit menjadi pemicunya. Orang kulit hitam dianggap sebagai budak dan orang kulit putih berkuasa. Dari muda, Kelvin sudah mengikuti organisasi pembebasan. Misinya adalah menyabotase kota-kota di ibu kota tanpa adanya korban sipil. Kemudian dia bersama 3 rekan lainnya akan menjalankan sebuah misi yang bernama Seahorse, menyabotase minyak milik pemerintah. Rencana pun dimulai. 25 Januari 1980, mereka menuju tempat sasaran. Di sana mereka menunggu truk yang datang. Mereka mulai gelisah karena supir truk datang terlambat, tidak seperti biasanya. Ternyata polisi sudah mengintai dari kejauhan. Ada Kapten Lingerman dan asistennya. Kelvin keluar dari mobil melihat keadaan sekitar. Kemudian dia menyadari jika mereka sudah dikepung oleh polisi dan anak buahnya. Kapten Lingerman berhasil menembak satu roda mobil mereka. Mereka dijebak, tentunya ada seseorang yang berkhianat ya. Mereka pun masuk ke pangkalan taksi. Polisi terus melakukan pengejaran. Supir mereka, Masego, tewas. Ada anggota wanita di sana yang bernama Tera. Dia merupakan pacar dari Masego. Kelvin menyuruh mereka untuk berlari karena akan ada banyak polisi yang datang. Kapten Langerpen pun tiba, menyuruh anak buahnya menyusuri saluran bawah air mengikuti jejak Kelvin, yang setelah diikuti akan muncul di jalan raya. Pengejaran kembali berlanjut. 3 orang kulit hitam berlari dan dikejar oleh polisi yang berkulit putih. Baku tembak antar keduanya pun terjadi. Mobil polisi sudah mulai mengepung mereka bertiga ya. Mereka tepat berada di belakang sebuah bank di Silverstone. Dan disinilah dimulai adegan yang tadi di awal. Kelvin, Tera, dan Aldo segera menyebar. Mereka memasuki bank. Di bank, ternyata orang-orang membuat barisan terpisah untuk orang kulit putih dan untuk orang kulit hitam. Manajer bank mereka keluar, juga sangat rasis ya. Dan ini namanya Christine, supervisor di sana. Polisi telah bersiap-siap dari luar. Polisi dipimpin oleh Kapten Lingerman. Kelvin dan teman-teman mengumpulkan semua orang dalam satu tempat, termasuk wanita berambut pirang. Di luar ada seorang wanita yang mengaku kerabatnya Christine. Dia meminta untuk masuk, tapi tentu saja tidak diperbolehkan. Polisi mencoba masuk dari atap jendela, tapi Kelvin mengetahuinya. Kelvin merupakan pimpinan dari mereka bertiga ya. Kapten Lingerman menelpon ke dalam bank, berbicara dengan Kelvin. Dia meminta helikopter untuk menjemputnya, dan mereka akan keluar dengan aman. Kalau tidak, Kelvin mengancam nyawa orang-orang yang berada di dalam bank. Kelvin memberikan waktu 20 menit agar Kapten Lingerman memenuhi permintaan dia. Pembajakan bank dimulai dari jam 1 siang ya. Aldo, teman mereka, mengkhawatirkan istrinya yang sedang hamil. Kelvin meyakinkan Aldo jika mereka akan pulang dengan selamat. Kelvin kemudian berbicara dengan orang-orang yang berada di sana, berterima kasih dan memohon maaf atas kejadian ini. Dia dan teman-temannya akan pergi dari sana, tapi dia membutuhkan 1 orang untuk dijadikan sandera menuju helikopter. Dan dipilihlah manajer bank tersebut. Mereka telah sampai di titik penjemputan. Pilotnya adalah orang kulit hitam juga ya. Kelvin dan Tera sudah naik, tapi Aldo bilang ada sesuatu yang salah. Dan benar saja, pilot itu memegang sebuah pistol yang akan menembak Kelvin. Pilot berhasil dibekukan. Dengan terpaksa, mereka kembali masuk ke dalam bank, membawa sang pilot juga sebagai sandera. Kelvin juga menemukan penyadap yang dipasang di badan pilot. Sang pilot kemudian dibawa ke dalam kamar mandi. Di sana dia disuruh membuka mulutnya untuk memberitahu informan yang berkhianat. Tera menjadi sangat emosional di sini karena kematian Masego pacarnya. Tapi pilot itu berkelit.
Ia bilang ia tidak tahu apa-apa. Dia juga bilang hanya ada 2 cara keluar dari bank, yaitu dengan dipenjara atau mati. Di luar, Kapten Lingerman kedatangan seorang brigadir yang lengkap membawa pasukannya. Dia memberitahu jika Christine merupakan anak dari seorang menteri kehakiman. Brigadir ini mempunyai sifat yang sangat tegas ya. Dia telah mempersiapkan sniper dari segala penjuru. Kembali lagi ke dalam bank, Kelvin berbicara dengan 2 rekannya yang kemungkinan untuk kabur dari sana tidaklah ada harapan. Jadi dia akan bernegosiasi untuk membebaskan nyawa 1 orang yang penting, yaitu nyawa dari Nelson Mandela. Dia bertatap mata langsung dengan Kapten Lingerman, meminta surat gerasi dari presiden secara resmi yang ditandatangani untuk kebebasan Mandela. Setelah itu mereka akan menyerah. Lingerman bilang kalau itu adalah permintaan yang sulit. Dan Kelvin bertanya, berapa harga kebebasan? Lingerman menjawab tidak tahu. Kelvin menjawab, segalanya. Para tawanan berdoa bersama dengan seorang pendeta dan ada juga wanita hamil di sana. Manajer bank itu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Tera yang membuatnya mendapat beberapa pukulan serta pistol di dalam mulutnya. Christine mencoba menenangkan suasana, juga wanita pirang itu. Kelvin membawa sekeranjang uang dan menyuruh seorang sandera untuk ikut keluar dengannya. Setelah mereka berada di luar, brigadir memberi perintah agar Kapten Lingerman segera menembak teroris itu. Wartawan merekam semua kejadian itu, tapi Kapten Lingerman tetap pada pendiriannya. Ia hanya melihat apa yang dilakukan Kelvin karena mereka berdua sudah membuat sebuah kesepakatan. Kelvin berteriak, "Bebaskan Nelson Mandela, bebaskan Nelson Mandela." Aksi itu diikuti oleh warga yang berada di sekitarnya. Mereka menyorakan hal yang sama. Kisah ini terinspirasi dari kejadian nyata ya di tahun 1980. Brigadir marah akan sikap Lingerman yang tidak menembak. Di dalam, sandera tadi menceritakan kejadian di depan bank kepada yang lainnya. Mereka mulai menaruh simpati kepada Kelvin. Mereka juga meminta makanan dan minuman, karena di sana mereka dikurung selama berjam-jam. Ada satu kata yang Kelvin keluarkan, selalu tampak mustahil sampai semua usai. Kata-kata itu berasal dari Nelson Mandela. Singkat cerita, pilot dan Aldo berada dalam kamar mandi yang sama. Di sini diketahui jika Aldo lah informan itu sebenarnya. Dia mengkhianati teman-temannya. Mereka mengancam istri Aldo yang sedang hamil. Aldo takut pilot itu akan membocorkan rahasia sehingga ia membunuhnya. Kelvin datang menemukan Aldo yang sedang pingsan. Ia bilang pilot itu mencoba untuk membunuhnya. Dengan segera mereka berdua menyembunyikan mayat sang pilot. Kelvin meminta makanan dan minuman kepada kapten. Sebagai imbalannya, kapten meminta 2 orang sandera untuk dibebaskan. Salah satunya adalah Christine. Kelvin kemudian melepaskan wanita hamil dan Christine. Tapi Christine menolak untuk pergi. Dia malah menyuruh temannya untuk menggantikan kebebasannya. Luar biasa Christine ini ya. Singkat cerita, para sandera telah diberi kebebasan untuk makan dan minum. Manajer bank meminta untuk pergi ke toilet. Ia dikawal oleh Aldo di sana. Ia berpura-pura mengikat tali sepatunya yang lepas dan ternyata ia mengambil pistol dan menodongkannya pada Aldo. Keadaan menjadi tegang. Aldo lepas dan tembak-menembak pun terjadi. 1 peluru mengenai tangan Tera, peluru lainnya menyasar. Di saat ia kehabisan peluru, Kelvin menghampirinya. Kelvin yang sedari awal tidak ingin ada korban di sana. Ia tidak ingin membunuh warga sipil, jadi ia menyuruh manajer bank ini untuk diborgol. Christine membantu membalut luka Tera, sedangkan wanita pirang menyelinap ke dalam. Ia menemukan jasad sang pilot. Di sana ia berdebat dengan Kelvin. Kelvin bilang penampilan luarnya hanyalah pura-pura, tapi tidak bisa menghilangkan jati diri dia yang sebenarnya. Nanti kita akan ketahui ya siapa dia sebenarnya. Kali ini Kelvin berencana akan membakar uang lagi di luar. Seorang pendeta mengajukan diri untuk melakukannya. Di luar ia membela Kelvin. Orang-orang di dalam tahu kalau Kelvin dan teman-temannya hanya menginginkan kebebasan. Kelvin diberikan surat oleh Kapten Lingerman.
jika pembebasan Mandela sudah disetujui. Kapten membujuk Kelvin. Jika rencananya ingin berhasil, ia harus masuk ke dalam dan memastikan jika orang-orang di sana selamat. Kevin terbujuk rayuan itu. Aldo memeriksa tidak ada senjata di tubuhnya. Di dalam, kapten memeriksa semua orang dan menyapa Christine. Tapi Christine tetap tidak mau ikut keluar dengannya. Kapten menanyakan sang pilot, tapi Kelvin menodongkan senjata dan menyuruhnya keluar. Saat itu Tera mencurigai pistol yang disembunyikan oleh Kapten Lingerman yang berada di kakinya. Kapten juga berbohong mengenai surat grasi yang ada di tangan Kelvin. Tera masih menodongkan pistolnya sampai Kelvin membentaknya, baru ia menurunkannya. Tera bertanya, apakah Lingerman itu namanya? Kapten pun menjawab iya. Tera bilang di saat yang lain tidak tahu nama kapten, tapi kenapa Aldo tahu? Terungkap di sini jika Aldo adalah pengkhianatnya, dengan alasan istrinya ditangkap oleh polisi. Tera tidak bisa memaafkan itu, kemudian menembaknya. Tera, I'm sorry. Namun kapten dibiarkan keluar dengan selamat. Tera menghampiri Aldo yang telah mati dan menangis untuknya. Scene beralih kepada brigadir yang mendapat telepon dari menteri yang memerintahkan untuk menerobos masuk ke dalam tanpa memperdulikan nyawa Sandra. Lingerman membela Kelvin, buktinya dia bisa keluar dari sana dengan selamat. Ia juga bilang jika Kelvin Khumalo berjuang demi keadilan, dia tidak menginginkan yang lainnya. Namun brigadir ini sangat rasis, jadi dia tidak menerima pendapat dari Kapten Lingerman. Christine mendatangi Kelvin. Dia bercerita jika masih kecil ibunya sudah meninggal dan dia diasuh oleh Jen, orang yang berada di luar sana, orang yang berkulit hitam. Namun dia diajarkan hal-hal baik dari kecil seperti kesetaraan dan persaudaraan antar sesama manusia. Tapi ia membenci ayahnya yang suka membunuh orang lain, terutama orang berkulit hitam. Christine berbaik hati, ia mempunyai rencana untuk membantu Kelvin. Kemudian ia keluar dan berbicara di depan semua orang jika Kelvin datang hanyalah untuk sebuah kebebasan. Ia bukanlah seorang kriminal. Christine juga menyampaikan pesan kepada ayahnya untuk melakukan hal benar. Namun hal tak terduga terjadi saat Christine berkata, bebaskan dia, bebaskan Nelson Mandela. Satu peluru mengenainya. Segeralah ia dibawa masuk ke dalam, tapi luka yang diterimanya membuat dia meninggal saat itu juga. Malam menjelang, sniper yang menembak Christine dibawa ke kantor. Tapi kemudian dia dibebaskan oleh brigadir. Wanita pirang membuka jati diri aslinya yang ternyata ia adalah seorang wanita yang berkulit hitam. Namun ia sengaja merias dirinya untuk menjadi orang berkulit putih. Dan sekarang ia lelah. Ia menghampiri Kelvin dan berbicara dari hati ke hati. Ia melakukan itu semua agar orang-orang mau menerimanya dan tidak ada yang mengejeknya lagi. Kelvin kemudian mendapat sebuah panggilan telepon dari Kapten Lingerman yang mengatakan jika brigadir telah mengirim pasukan SWAT untuk menerobos masuk ke dalam, nyawa Sandra bisa terancam. Tapi apa yang dilakukan Kelvin? Kelvin bilang itu telepon dari Perdana Menteri yang membebaskan Nelson Mandela. Mereka semua pun bersorak atas hal itu. Dan Kelvin membiarkan para sandera untuk keluar dari sana. Yang tersisa hanyalah Kelvin dan Tera. Singkat cerita, tim SWAT datang, memberi bom asap dan terjadilah baku tembak di sana. Kelvin dan Tera berusaha menghabiskan peluru yang ada, membantai mereka semua. Tapi peluru mengenai mereka berdua. Tera dan Kelvin masing-masing mendapat satu tembakan. Dari luar, brigadir meminta mereka untuk menyerah. Namun tidak ada respon, sehingga ia mengutus tim SWAT berikutnya untuk masuk. Tapi kali ini Kelvin dan Tera tentunya tidak selamat. Sekali lagi film ini terinspirasi dari kejadian nyata, dan semenjak itu orang-orang berkulit hitam terus berkampanye atas kebebasan Nelson Mandela. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Februari 1990, Nelson Mandela dinyatakan bebas dan menjadi presiden pertama orang kulit hitam di Afrika Selatan. Terima kasih Sobat Movie yang sudah menonton film ini sampai habis, semoga bermanfaat. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.